Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari Grand Chess Tour seri keduanya, Super Bad Chess Classic Romania 2025 babak keempat. Sama seperti babak-babak sebelumnya, hanya ada dua partai yang berakhir menang kalah. Di babak keempat tadi malam, Levon memetik kemenangan atas Jan Christoph Duda dalam permainan Fried Liver Attack kawan. Sedangkan Doma Rajuguges, juara dunia catur klasik kita asal India negeri Pridavan ini kalah oleh Maxime Lagrave. Tiga partai lainnya berakhir imbang remis kawan, dan sekarang sampai babak keempat, tiga nama menduduki posisi teratas dengan poin yang sama, 2,5 poin. Ada Fabiano Caruana, Maxime Lagrave, dan Ramesh Babu Pragnananda. Oke, untuk game yang akan kita ulas ini tentu kita akan melihat permainannya juara dunia Doma Rajuguges melawan Maxime Lagrave. Maxime pegang putih kawan, mengawali dengan pion E4, ada pion E5 dari Doma Rajuguges, kuda F3 dan kuda C6. Ya, Maxime pemain Ruy Lopez, beberapa hari yang lalu juga bermain dengan Ruy Lopez kawan. Di sini pastinya Doma Rajuguges sudah menyiapkan Ruy Lopez, jadi dia memilih pembukaan yang lain, yaitu bermain dengan pembukaan Skotlandia atau Scott game dengan pion D4. Seperti biasa, jalur terbuka dengan pion E pukul pion D4, kuda caplok kembali, gajah C5, pilihan Doma Rajuguges. Yang paling populer, pilihan pertama kuda F6 kawan, jalur utamanya. Nanti kuda pukul kuda C6, ambil balik menggunakan pion B supaya tidak terjadi pertukaran menteri lebih dini. Ambil balik menggunakan pion B, pion E5 dorong, menteri E7, menteri E2, dan baru kuda lompat ke D5. Pion C4, gajah A6, pion kawan, pion B3, dan ada opsi pion G6 bagi hitam. Seringkali juga kita lihat rokade panjang juga jadi pilihan hitam di posisi ini. Itu jalur utama permainan Scott game kawan dengan kuda F6. Pilihan kedua dipilih oleh Doma Rajuguges dengan gajah C5. Kuda B3 pilihan Maxime. Saya akan tunjukkan satu jalur lagi ya. Selain kuda B3 ini memang pilihan utama. Pilihan keduanya seperti ini. Bisa jadi referensi kalian kawan. Ya, ini agak menjebak hitam. Kalau hitam sekarang tergoda pion ini dengan kuda, maka kuda pukul kuda C6 tempo ancam menteri, gajah jatuh. Nah, di poin ini kawan, saat ada gajah E3 yang paling banyak dimainkan oleh hitam, keluarkan menteri ke peta F6, pion C3 perkuat posisi kuda, dan ada kuda GE7, putih melanjutkan dengan langkah gajah keluar ke C4, disusul dengan langkah kuda ke E5, nah gajah tarik mundur ke peta E2 lagi, G6, menteri G6, dan rokade. Bisa pion D6 dilanjutkan oleh hitam atau rokade tadi, tapi paling cepat, paling enak ya segera buka jalur-jalur pengembangan perwira. Toh juga tidak ada urgensi untuk rokade sekarang. Oke, dua jalur di permainan Scott game, harapan admin bisa jadi bahan referensi pembukaan kalian saat menghadapi atau bermain dengan Scott game baik putih ataupun hitam. Kembali lagi ke jalur permainan aslinya. Kuda B3 pilihan dari Maxime, gajah B6 melanjutkan pengembangan, kuda C3. Nah, di poin ini kawan, kuda F6 ya terlihat normal. Banyak opsi pion D6, banyak sekali. Menteri keluar ke F6. Menteri F6 pilihan dari Doma Rajuguges. Ada menteri E2 di sini untuk perkuat peta F2 dari ancaman ya. Kemudian kuda GE7, ada gajah E3 menantang pertukaran untuk netralisir kekuatan gajah sniper, dan juga ada opsi segera rokade panjang. Rokade pendek dipilih oleh Doma Rajuguges. Ini juga pilihan yang paling banyak dipilih manusia, rokade pendek ini kawan. Tapi engine tidak menyukainya. Engine menyukainya segera buka jalur pengembangan gajah terang dengan pion D6. Tapi manusia paling suka di posisi ini rokade. Rokade pendek dipilih oleh Doma Rajuguges, rokade panjang dipilih oleh Maxime. Baru sekarang pion D6, menteri D2 kawan bersama gajah di sini. Terlebih dahulu gajah E6, ada gajah B5. Ada satu game yang pernah memainkan pion F4 di posisi ini. Putih ada yang menang, ada yang kalah. Ada dua game. Direspon dengan benteng-benteng keluar kawan ke lajur D. Memilih dengan gajah B5 tadi, dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya di langkah ke-11 putih. Menteri G6 menghindari tusukan, sedang mengincar pion yang di sini. Lepaskan saja untuk membuka jalur-jalur ya. Kalau lajur G ini terbuka kawan, pion H4 dipilih oleh Maxime, langkah engine.
pion F5, pion H5, menteri F7, pion H6, dan pion G6. Tentu ditolak supaya permainan tetap tertutup, ada barikade pion yang masih bisa melindungi raja. Tapi coba lihat kawan ya, diagonal gelap terbuka, diagonal terang bisa dimanfaatkan juga. Kekuatan perwira masih imbang, Cuma posisi barikade pion depan raja memang terlihat rantainya cukup solid, tapi diagonal-diagonal ini yang akan bisa dieksploitasi oleh putih. Kita lihat saja apakah mampu bertahan. Dan kalau kita lihat dari evaluasi engine, evaluasi bar Stockfish, putih Maxim punya keunggulan 1,42 poin kawan. Dalam permainan klasikal ini sudah cukup untuk menghancurkan hitam di permainan ya kita sudah masuk permainan middle game. Ya kita lihat saja nanti mana yang hancur terlebih dahulu. Tapi kalau dari penilaian engine, kalau Maxim menemui langkah-langkah cermat, dia akan menghancurkan Domara Jukukes, gajah G5, dan pion H6 serang gajah. Dan Maxim memilih pertukaran langsung gajah sikat kuda, ambil balik menggunakan kuda, dan Maxim melangkah kuda D5 untuk coba ancam gajah gelap ini. Terjadi baku hantam juga gajah sikat kuda D5, ambil balik pion ganggu kuda, kuda E5. Dan benteng angkat naik ke petak H4. Langkah cakep dari Maxim Lagrave untuk perkuat baris keempatnya. Siap digeser-geser kawan. Setelah benteng FE8, pion F3 tidak memberikan kesempatan untuk coba atau juga menghindari ini ya, ancaman dari gajah. Menteri bisa leluasa bergerak kembali. Gajah A7, mungkin persiapan dengan pion-pionnya siap dorong kawan. Di sini raja B1, gajah B6 ternyata sepertinya juga tidak disukai engine. Dia kehilangan tempo di sini tadi. Ya mestinya engine menyukai langsung saja dorong-dorong. Toh sudah diberikan jalan mundur, malah nggak didorong kawan. Memilih kembali ke petak B6, dia kehabisan tempo. Jadi ada kuda A5. Kalau menyerahkan gajah sekarang, dengan senang hati putih menerimanya kawan. Kalian kehilangan gajah gelap. Dan coba lihat tetap ya, nanti ini bisa juga dieksploitasi. Oke, memilih dengan pion C5. Apa langkah terbaiknya? Benteng B8 untuk jaga pion ini dari ancaman kuda. Tapi memilih dengan pion C5 untuk jaga pion B7-nya. En-passant, ambil balik menggunakan pion menteri C3. Lanjut Maxim Lagrave, menekan pion yang di sini. Ada gajah C5, kemudian benteng A4. Benteng A4 luar biasa, dan persiapan kuda B3 hancurkan di sini, menekan pion nanti di sini. Kita lihat saja ada menteri C7, lanjut Domara Jukukes. Pion A3, angka bagus kawan. Setelah benteng A7, mau ngapain benteng ke A7 ini? Mau ngapain? Pertahankan baris ketujuhnya kah? Kalau Stockfish menyukai benteng ini yang geser, naik ke petak E6. Oke, nggak tahu maksud Grandmaster itu seperti apa. Terkadang juga punya niat tersembunyi kawan. Kadang engine pun juga tidak bisa membaca langkah-langkah dari manusia. Nah, ada gajah F4 kan, menekan kuda. Menteri B6. Di sini kuda B3. Pion A5, kuda caplok gajah. Ambil balik oleh menteri, caplok. Dan setelah benteng E1 kawan, Domara Jukukes menyerah di langkah ke-31. Ya, menyerah di langkah ke-31. Kudanya dalam posisi terancam. Kalau bentengi double di sini, ya ada ide seperti ini. Predeli saja pion satu persatu. Kalau pion ini didorong kawan, nah coba lihat. Ya, kalian nggak bisa mempertahankan pion-pion ini lagi. Oke, tak perlu saya lanjutkan. Sudah sangat jelas ya. Pion ini akan dipreteli kawan. Mungkin kuda D7 ya. Kuda D7 menantang pertukaran. Caplok, cop, cop, cop. Kuda tetap menjaga pion yang di sini. Masalahnya benteng A6 tetap menyerang pion yang di sini. Kalaupun ada benteng ke sini, tinggal kuda dalam posisi kena serang lagi. Udah ribet pokoknya ya. Nah, posisi pion pun juga nggak bisa didorong-dorong. Nggak bisa ancam gajah pun kawan juga ya. Repot. Oke, itulah kekalahan juara dunia kita, Domara Jukukes. Semoga bisa menghibur dan bisa jadi bahan pelajaran kalian, referensi kalian, jalur-jalur permainan Scott game yang admin tunjukkan tadi kawan. Terima kasih, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.